Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawwatal ardu bin nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya karim, innaka antas samiul alim, ya rabbal alamin, ya zal jalali wal ikram. Berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba yang Engkau cintai, yang Engkau ampuni seluruh dosanya, yang Engkau karunia nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya ikhlas, nikmatnya istiqomah, nikmatnya husnul khotimah. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari amal yang salah, lindungi dari amal ilmu yang salah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya mohon maaf ini. Kalau menurut dokter sih jangan banyak bicara dan harus banyak istirahat. Yang saya lakukan sekarang kebalikannya. Susah istirahat dan banyak bicara. Saya mohon maaf kalau low bed seperti ini. Sebetulnya tadi tidak bisa hadir, udah lemes, tapi ingat jamaah yang hadir. Jadi walaupun nanti tidak maksimal, terima apa adanya ya. Setuju? Hidup hanya sekali di dunia ini. Kalau sudah mati, kesempatan beramal sudah habis. Yang ada adalah tinggal perhitungan. Waktu mati dirahasiakan 3 hal. 1, waktu. Kita pasti mati pada waktu yang ditetapkan Allah. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau datang saatnya tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walaupun sesaat. Yang kedua, tempat. Kita pasti meninggal mendatangi tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Kita tidak tahu cara mati kita seperti apa. Yang penting bagi kita cuma satu, adalah husnul khotimah. Bagaimana caranya supaya husnul khotimah? Mumpung hidup, waktu itu hanya untuk 4 hal. Surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar, demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali 4. 1, amanu, orang yang beriman. Tanpa iman pasti rugi. Musibah apapun asal tidak kena ke musibah iman, tidak rugi.
Musibah yang terbesar adalah kalau kita kena bencana iman, pasti rugi. Ada kalanya bencana dunia bisa menguatkan iman. Benar? Menurut Imam Ibnu Qayyim, amanu di sana bisa juga diartikan paham kebenaran. Jadi tiap waktu yang kita jalani harusnya membuat kita makin paham kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham kebenaran agama. Jadi kalau dikasih uang oleh Allah, anak dikasih uang oleh Allah, atau suami atau istri atau keluarga dikasih uang, dikasih pangkat, dikasih jabatan, dikasih penampilan, dikasih popularitas, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan paham kebenaran. Mengerti hadirin? Karena dunia ini dibagikan kepada siapapun. Orang baik, orang tidak baik, orang taat, orang tidak taat, orang yang iman, orang yang mengingkari, mengkhianati Allah, kasih dunia ini. Makanya jangan bangga kalau hanya sekedar dikasih dunia, karena itu tidak menjadi ciri dikehendaki kebaikan. Ciri dikehendaki kebaikan itu adalah dimudahkan untuk memahami kebenaran, paham agama. Bangsa ini kalau dikehendaki Allah kebaikan, akan dimudahkan para pemimpin dan rakyatnya memahami agama dengan benar. Paham kebenaran yang paling pokok adalah dalam ilmu yang wajib adalah mengenal Allah. Karena paham sholat tidak kenal ke Allah, yakin tidak khusyuk. Semua puncaknya amal itu, semua puncaknya akhlak itu bergantung tingkat keyakinan kepada Allah. Jadi ini amanu tuh ya, paham kebenaran yang pertamanya adalah ke Allah dulu. Contoh ikhlas. Ikhlas itu hanya bisa kalau yakin Allah Maha menilai. Balasan hanya cukup dari Allah. Sekarang berjuang sampai meninggal di medan perang, tapi hatinya ingin dipuji, nanti saya sampaikan dalilnya, itu hilang semua pahalanya. Makanya wajib bagi kita untuk belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama dan sifat-sifat Allah. Tanpa mengenal itu tegang. Pemilihan suami misalkan, kenapa jadi ketawa? Saya tidak akan ngomong polatak politik ya. Sudah selesai. Bagi saya sudah selesai kemarin sore ya. Tidak lagi mengungkit-ungkit. Saudara jangan mengharapkan saya berbicara tentang hal itu, karena cukup sekali saja bicaranya. Nah itu saya membahas tauhid lagi. Jadi jangan kesini mau ngedengerin yang sama, cukup yang kemarin aja viral. Itu kalau yakin Allah yang menentukan, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair,
di tanganmu lah segala kebajikan, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Selesai. Kita sempurnakan ikhtiar, selebihnya Allah yang menguasai. Betul? Siapa yang galau belum dapat jodoh karena belum yakin ke Allah. Yang ngatur jodoh itu Allah. Jodoh itu wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah kan perjodohan. Benar? Ada yang kenal 10 tahun menjelang nikah batal. Tahu kenapa batal? Karena bukan jodohnya. Sederhana tuh jawabannya. Ada yang baru kenal 1 minggu ternyata tidak jadi nikahnya. Tahu kenapa? Han? Terlalu cepat kenalnya. Ada yang lahirnya di Bandung, jodohnya di Afrika, pergi sana ke hutan, nikah di sana, ya. Ada yang udah jodoh, pisah, jodoh lagi, ada yang begitu. Apa? Karena yang ngatur itu Allah. Udah biasa aja hadirin. Begitulah. Harus yakin ke Allah yang mengatur. Tanpa yakin ke Allah bingung hidup ini. Yang kedua, ilmu yang harus kita pahami adalah ilmu apa yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah, ilmu syariat. Baru yang ketiga, ilmu sunnatullah. Nah, waktu yang kita jalani itu harus diupayakan ningkat keimanan kita. Makanya jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Jangan jauh dari ulama. Jangan jauh dari orang-orang soleh. Karena merekalah insya Allah jadi jalan kita paham kebenaran. Ikutilah ulama-ulama yang tidak cari apapun selain cari keridhaan Allah. Ulama yang asli itu orang ulama yang tidak takut kecuali kepada Allah, dan gak ngarap apa-apa dari makhluk kecuali ngarap-ngarap keridhaan Allah. Pokoknya kuncinya 2, roja dan khauf. Roja harapnya ke Allah, khaufnya ke Allah. Makin utuh, makin bahagia, makin ajeg, dan makin mulia akhlaknya. Tapi kalau sudah roja dan khaufnya ke makhluk, harapnya ke makhluk, takutnya ke makhluk, dia tidak akan bisa tenang dan tidak akan bisa ngejaga izahnya. Tolong dipikirkan baik-baik untuk terus ngejaga jangan sampai kena musibah iman. Tahu doanya? Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Coba 3 kali sama-sama. Ya cukup. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan pernah lepas doa ini supaya tidak kena bencana iman. Dicabut nikmat iman itu petaka. Dicabut kedudukan mengapa apa. Allah sedang melihat kita tidak sekarang.
mendengarkan apapun yang terucap? Jawab. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Allah tahu siapa kita? Apakah Allah tahu pikiran kita? Tahu isi hati kita? Apakah Allah menyaksikan setiap kita melakukan dosa? Yakin? Yakin? Apakah Allah tahu semua masalah kita? Harapan kita? Enak sekali hidup dengan Allah tuh. Sayang, sedikit sekali orang yang yakin seperti tadi. Mungkin ketika jawab sih iya, tapi kalau dalam hari-hari banyak yang kurang yakin ke Allah tuh. 2. Waktu itu wa'amilu solihat, mengamalkan kebenaran. Jadi tiap waktu tuh harus nambah iman dengan paham kebenaran, dan tiap waktu harus jadi amal. Karena kalau kita mati tidak ada yang dibawa selain amal. Benar? Amal apa? Aduh, jawab hadirin. Jangan bikin emosi. Amal apa? Amal itu yang paling penting tuh yang diterima Allah, bukan hanya beramalnya. Kalau banyak beramal mah banyak, tapi yang diterima belum tentu. Apa syarat diterimanya amal? Ada berapa? Ini teh pada ngejawab gini tawadu semuanya ya. Syarat diterima amal ada berapa? Bisa pingsan saya nih. Masa kita nggak tahu cik rukun Islam ada berapa? 6. Awas diviralin loh hadirin. Syarat diterimanya amal ada 2. 1, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar, ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hari-hari yang kita jalanin mikir 2 ini aja terus. Ini nggak ada kaitan dengan apapun. Sudah selesai buat saya itu ya. Saya sudah merdeka dari urusan itu ya. Pikiran kita hanya niat dan cara. Niat saya benar enggak? Cara saya benar tidak? Itu aja. Karena cuman itu nih yang nanti dibawa mati. Kayak datang ke sini, niatnya apa? Saya ingin ngintelin Agim. Ya boleh aja. Mudah-mudahan soleh. Kepada intel yang hadir, ngapa-apa sini. Sing rajin ngintelin saya. Jarang-jarang ya pekat pengajian. Kalau niatnya cuman itu nggak jadi amal. Niatkan lillahi ta'ala. Bolehkah ke majelis taklim nyari jodoh? Gini ya, sing banyak niat baik, niat cari ilmu, niat itikaf, niat sholat berjamaah, niat nyari jodoh juga nggak salah ya. Dan ini rumah Allah, yang datang ke sini kan orang-orang yang dikehendaki Allah kebaikan. Kalau niatnya untuk paham kebenaran. Tapi semuanya itu harus yakin supaya jadi amal yang diterima Allah. Saya perlu ingatkan hadis yang sering dibahas di sini. Yang pertama dihisab itu adalah mujahid yang mati di medan perang. Lalu dibuka oleh Allah di akhirat nikmat-nikmat. Lalu apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjihad sampai saya mati terbunuh di medan perang, dan saya lakukan ini lillahi ta'ala. Tapi Allah mengatakan, berfirman begini, mengatakan kepadanya, kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang bukan karena Allah, tapi kamu berjuang karena ingin dianggap pahlawan. Dan sudah engkau dapatkan pujian itu. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka.
tidak kurang beraninya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Tapi Allah Maha tahu isi hati, tidak bisa dibohongi. Kadzabta, dusta kamu, bohong. Dia diseret jadi ahli neraka. Tidak kurang hebat perjuangannya, yang kurangnya cuma satu, hatinya lebih suka kedudukan di sisi makhluk daripada kedudukan di sisi Allah. Itu camkan hadirin. Bisa hancur amal gara-gara hati kita senang kita punya kedudukan di sisi makhluk dengan melakukan amal-amal akhirat. Dua, yang dihisab kedua siapa? Orang yang belajar agama, Ustadz Abdul Somad, dan mengajarkannya. Tuh Ustadz Abdul Somad itu dihisab kedua tuh. Ustadz Adi Hidayat itu juga dihisab yang kedua. Ustadz Syekh Ahmad Al-Misri tadi itu dihisab juga tuh yang kedua. Ustadz siapa lagi ya? Mending gak kuat si ibu pengen saya dihisab. Iyalah yang belajar Ustadz Komar itu juga. Kedua, pokoknya mah yang belajar agama dan mengajarkan, belajar Quran dan membacanya, itu kelompok yang kedua dihisab. Ada yang lolos, tapi ada yang kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan mengajar karena ingin disebut alim ulama, ingin disebut dai kondang, ingin disebut mubalik keren, dan kau sudah dapatkan di dunia. Kamu ingin disebut qari'ah, hafiz, hafizoh, dan sudah engkau dapatkan. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Jadi tidak semua yang kita anggap ustadz ulama di akhirat bisa selamat. Hati-hati nih hadirin. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang semangatnya, yang kurang cuma satu, hatinya lebih suka penilaian makhluk daripada penilaian Allah, lebih suka ada di hati makhluk daripada ada di sisi Allah. Jelas hadirin? Hei, jelas tidak nih? Ikhlas itu ada 3 tempatnya. Di awal, di tengah, di akhir. Masjid sepi lebih dekat ke ikhlas tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada siapa-siapa, dia adzan sendiri. Lillahi ta'alanya lebih gampang. Tiba-tiba masuk, siapa yang azan kok enak bener suaranya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah ke dia nih. Bapak ke masjid, ternyata calon mertua. Asyhadu alla ilaha illallah. Beda. Awal aman, di tengah belok. Ada yang di awal aman, di tengah aman, di akhir. Siapa tadi ya yang adzannya merdu? Luar biasa. Baru saya dengar adzan seperti itu. Saya Pak. Bagus sekali deh, mungkin Quran ya. Saya alhamdulillah. Selain adzan juga saya penghafal Quran, Pak. Saya sudah 10 juz. Padahal nggak ditanya ya. Juga saya tiap malam tahajud. Hilang semuanya tuh. Gara-gara nggak kuat pengen kedudukan di hati yang diajak ngobrol, bahwa dia tuh bukan hanya jago ngaji, tapi juga jago ibadah, hafal Quran. Apa sih untungnya cari kedudukan di sisi orang? Orang punya apa? Paling
Oh, cuman begitu? Itu mah kita juga bisa sendirian ya. Sok di kamar. Oh, mudah-mudahan sehat. Ini serius hadirin. Makanya kalau sudah beramal, kata kuncinya adalah lakukan, lupakan. Ulangi. Sekali lagi. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Perlukah kita emosi? Perlukah kita nunggu orang lain menghargai kita? Semua jawab hadirin. Perlukah menunggu orang lain balas budi? Perlukah kita diakui sebagai orang yang berjasa? Perlukah kita dianggap sebagai orang penting? Tidak ada keperluan. Keperluan kita cuma satu. Amal kita diterima oleh Allah. Cuman itu saja. Jikalau hati kita memerlukan pengakuan orang, kekaguman orang, pujian orang, kita bukan hamba Allah lagi. Kita sudah jadi hamba makhluk. Makanya tidak bisa bahagia dan tidak diterima amalnya. Jangan merasa penting, jangan merasa sebagai orang yang berjasa, jangan merasa sebagai orang yang sudah berbuat. Karena semua kebaikan apapun yang kita lakukan itu adalah kemurahan Allah, bukan kita. Kalau kita sedekah ke anak yatim, itu adalah rezeki anak yatim yang dititipkan ke kita. Kalau kita tidak merasa berjasa, maka Allah mencatatkan itu amal kita. Kalau kita merasa berjasa, saudara kan sudah saya biayai, saudara kan sudah saya beri, maka enggak ada pahalanya. Karena kita ngaku-ngaku kebaikan Allah sebagai perbuatan baik kita. Mengerti hadirin? Darut Tauhid tidak boleh. Dulu waktu saya membangun Darut Tauhid, saya apa? Benar mungkin dulu, tapi itu Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum saya diciptakan. Saya cuman ikutan terwujudnya pesantren Darut Tauhid sesuai dengan rencana Allah. Diuji saya dan kawan-kawan, apakah merasa berjasa atau merasa itu perbuatan Allah dan kita yang dijadiin jalan. Jadi jangan merasa saya. Jangan, itu ngilangin pahalanya. Udahlah nggak apa-apa. Orang tidak mengakui kebaikan kita bagaimana? Kalau orang tidak mengakui perbuatan baik kita bagaimana? Jawab hadirin. Saya udah lemas begini, jawab. Kita udah berbuat baik, tapi orang tidak mengakui kebaikan kita, gimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, benar. Teruskan berbuat baiknya, jangan. Bagus. Kita udah berbuat baik, tapi dia tidak tahu gimana. Nggak apa-apa. Berhenti, jangan. Teruskan. Kita sudah berbuat baik, dia tidak berterima kasih. Nggak apa-apa. Ibu udah dandan, tapi kata suami kayak kesemek, gimana? Nggak apa, ditimpuk, nggak ikhlas. Itu kan kesemek tuh bagus bu, buah medok itu yang pakai talak itu ya. Perlukah kita ngarep-ngarep orang lain tahu kebaikan kita?
Perlukah kita ngarap-ngarap orang lain balas budi? Bebaskan diri kita dari merasa diri penting, merasa diri berjasa, merasa diri orang yang berperan. Lupakan. Yang penting bagi kita cuma satu, amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup, nggak ada lagi yang lain. Orang mau muji, mau kagum, nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan keridhaan Allah. Makanya perlukah kita berbuat sesuatu supaya dicintai orang? Bu, perlukah ibu berbuat supaya suami mencintaimu? Perlu tidak? Suami hatinya nggak bisa dibolak-balik oleh ibu. Ibu mah berbuat mah supaya Allah ridho ke ibu aja. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati istri. Mengerti? Jadi nggak usah lebay di depan suami teh. Lurus, bersih. Sama lelaki juga. Tidak usah ngarep-ngarep istri dan anak-anak mengagumi. Tidak usah. Jadi lelaki bener aja yang disukai Allah. Udah cukup. Karena Allah yang ngebulak-balik hati anak-anak. Ini mah ilmu yang sudah sering sekali dan akan sering saya sampaikan. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Apakah semua perbuatan disaksikan Allah? Adakah yang tidak dilihat oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya, ada balasannya. Mungkinkah ada yang terlupa Allah membalas? Mungkinkah ada yang terlewat? Mungkinkah ada yang tertukar? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi balasan dari Allah? Mungkinkah ada yang bisa menghindar? Tidak bisa. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin pasti dapat. Makanya hati-hati kalau sudah selesai beramal, hilangkan di hati merasa sudah beramal. Udah, lupakan saja. Tidak usah ngarap-ngarap orang muji, kagum, ngerusak amal. Udah biar utuh di sisi Allah. Mungkin nanti kalau Allah menghendaki orang tahu, Allah kasih jalan tahu. Kalau nanti Allah kehendaki kita dipuji, Allah gerakin orang muji. Tapi bukan itu tujuan kita. Jelas hadirin? Yang ketiga, tawasobil haqq. Jadi waktu kita itu adalah untuk mendakwahkan kebenaran. Semua harus ibu terlibat dalam dakwah. Intan surullah yang surkum wa tsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong. Jadi tidak boleh aktivitas kita tuh hanya sekedar untuk amal-amal saja, tapi dijadikan dakwah. Dagang itu, bisnis itu bukan transaksi uang dan barang. Bisnis itu adalah untuk amal soleh dan bisnis itu untuk dakwah. Jelas hadirin? Jadi kalau nanti dagang ya, tidak cukup hanya uang barang, itu ngabisin waktu. Tapi niatnya baik, caranya benar, jadi amal dan jadikan dakwah. 10 menit sebelum azan tutup. Maaf, sudah waktunya sholat. Kami buka sesudah sholat ya. Tinggalkan, gimana ada yang mau beli? Gampang, ajak sholat ya. Dia enggak mau gimana? Ya suruh nunggu di masjid gitu. Jelaskan keutamaan sehingga orang yang beli ke kita tidak hanya dapat barang tapi juga dapat ilmu. Bagus kan begitu? Halo? Kami
ada rumah sakit bersalin di Bandung, diniatkan dakwah, dipasangkan murotal Quran. Tidak hanya orang Islam loh yang datang mau melahirkan di sana, tapi orang non Islam juga datang nanya, ini suara apa? Ini pengajian Al-Quran. Iya, saya merasa tenang. Dia nunggu kelahiran mendengarkan, bagus. Akhlak perawatnya dididik supaya dakwah. Jadi ya bekerja, ya berdakwah. Teman-teman juga naik kereta, naik itu baca Quran. Ya, itu dakwah tuh, duduk di kereta, di bis, trans sambil baca Quran. Orang lihat mungkin terinspirasi yang tidak pernah baca Quran. Wah, nanti ria dong. Ria tuh pengen dipuji. Kalau dakwah mah bukan pengen dipuji, pengen orang jadi terpuji. Jelas hadirin sekalian? Yang keempat, tawassaw bis sabr. Setiap waktu itu latihan sabar. Sabar itu artinya mengendalikan diri, menahan diri, sehingga sikap yang kita ambil yang Allah sukai. Latihan berkuda saja makan waktu, apalagi latihan sabar. Benar? Tingkatannya tahu, paham, bisa, istiqomah, itu 4 tingkatan. Tahu dengan mendengar, melihat, dapat informasi, paham dengan belajar, bisa itu dengan riyadhah. Makanya orang tidak akan bisa sabar kecuali latihan. Mana yang manfaat bagi kita untuk latihan sabar? Orang yang memuji atau yang mencaci? Tuh kan nggak jelas gini jawabannya. Mana yang manfaat, hadirin? Jangan bikin saya tidak sabar. Mana yang manfaat? Dipuji atau dicaci? Kalau dipuji juga latihan sabar. Bisa enggak ketika dipuji mengembalikan ke Allah. Tapi latihan dicaci itu lebih kepada latihan mengendalikan diri. Betul? Makanya kalau ada yang enggak enak, ini latihan sabar buat saya. Kita nge-WA padahal udah contreng biru 2, di atasnya online, tapi nggak dibalas. Latihan sabar. Kita kirim aja yang merah itu, yang kan gini. Itu nggak sabar hadirin. Harusnya kirim yang senyum. Kalau dia nggak ngebalas aja. Jangan ngirim yang merah. Latihan sabar. Sabar ada berapa tempatnya? 3. Sabar dalam taat, sabar ketika menjauhi maksiat, sabar ketika menghadapi musibah. Ulangi apa? Dan sabar ketika menghadapi musibah. Sabar ketika taat. Bu, Ibu, sebentar lagi Ramadan. Taraweh mau berapa rakaat? 11 atau 23? Yang jelas jawabnya 11 ya. Imamnya mau yang bacaannya panjang atau yang ringkas-ringkas aja? Nah, gitu kan. Ramadannya belum, sabarnya udah hilang dari sekarang. Cik, kalau punya uang 120.000, mana yang mau disedekahkan jujur? 20. Kalau 125.000, berapa yang disedekahkan? 5.000.
inilah yang pengen ke sorga teh hadirin. Ini ilmunya ya. Nafsu itu tidak suka kepada ketaatan. Mana yang disukai nafsu? Tahajud atau tidur? Tidur. Mana yang disukai nafsu? Sholat di rumah atau di masjid? Mana yang disukai nafsu kalau sedang sholat tahajud? Baca surat Ar-Rahman atau Inna Atoina? Kita mah kalah terus Pak dalam taat. Ini saksi nih, kenceleng ini jarang 100 ribuan deh hadirin, dia 2.000-an ya. Masih ingat reuni uang dari Bank Indonesia? Ini cerita saja. Suatu saat reuni uang-uang yang dicetak tuh dikumpulkan. Nah ngobrol di antara uang itu, yang 100.000 mah necis, rapi, bersih, seger. Yang 2.000-an mah lepet, kumal. Kata yang 100.000-an, kasihan banget kamu kok penampilannya jelek kayak gitu ya. Emang saya sih begini. Hidup saya mah dari tangan kenek ke parkiran, ya enggak, ke toilet. Saya mah gaulnya gaul orang rendahan, cuma ya gini-gini juga. Saya sih sering ke masjid gitu katanya. Kata yang 2.000. Yang 100.000-an malu Pak. Iya saya sih memang di tangan orang kaya, cuma jarang saya ke masjid gitu. Ini teh nyindir duit, nyindir yang denger hadirin. Boleh saya mau cerita agak lucu sedikit, ini menyimpang dari ceramah, nggak apa-apa lah ya. Ini latihan sabar. Jadi suatu saat reuni, bukan reuni uang, ini reuni yang sudah 45 tahun tamat SMA. Jadi sudah menjelang 70 tahun. Reuni pakai Facebook, weh ini ketemu dengan sobat lama, ayo kita kumpul. Ya, niatlah kumpul. Ada nih 3 cewek-cewek, karena pakai bahasa dulu nih ya. Kata Jo ini, nanti gue jemput ya. Oke deh, akhirnya 3 cewek-cewek teman SMA tuh, ya tunggu aja di depan mall itu, di depan pintu. Akhirnya dijemput aja, 3 kali muter, nggak ada aja. Cewek-cewek di mana loh? Saya udah 3 kali muter, kok nggak ada aja? Balas, ada. Kita nunggu dari tadi. Di mana? Di depan pintu. Kok nggak ada? Ada juga nenek-nenek tadi 3. Iya itu kami Jo. Emangnya kami masih sekaya anak SMA? Kami juga lihat dari tadi. Ada kakek-kakek tua, gundul, peot, muter-muter. Itu lu Jo? Iya. Sing sabar jadi tua teh hadirin. Kasihan, disangkanya pakai seragam abu-abu. Yang ada nenek-nenek 3-an. Terimalah kenyataan jadi tua ya Nek ya. Dan nggak diterima juga udah jadi. Ini teh nggak nyambung hadirin ceramah teh. Tapi sing sabar jadi dalam taat itu ya. Taraweh kalau belum bisa bacaannya pendek, deketin imam yang bacaannya panjang supaya dapat pahalanya sama. Betul? Pokoknya kalau nafsu ingin yang kecil, amalnya lawan. Insya Allah bisa menaklukkan nafsu kita. Mau baca Quran 1 halaman tambah jadi 2 lembar, dia nggak akan ngelawan.
tapi kita jadi menang, bisa bersabar dalam taat. Juga sabar ketika menjauhi maksiat. TV teh kalau nggak hati-hati mah iklan teh nggak ada iklan kakek-kakek ya, kecuali iklan perbaikan tulang. Selebihnya udah nggak ada tuh, sampo suka nini lagi kaujan nggak ada itu. Aduh, pandangan teh susah dijaga. Berbahagialah yang tidak punya TV. Tanpa sadar mata banyak melihat yang tidak halal. Makanya yang sabar mah nggak usah ditonton kalau nggak manfaat. Ibu-ibu juga jangan nonton sinetron, pemainnya ganteng-ganteng, cakep-cakep, pas lihat sebelah suami lagi begini. Dosa eta teh hadirin. Udah, nanti bubaran dari sini, di sini mah aman ya, hanya lihat ke saya ke depan. Tapi nanti pas keluar campur ikhwan akhwat, ingat ini teh ujian latihan sabar. Betulan hadirin, baca di WA jangan pengen segala komentar, jangan jadi dosa. Menjauhi maksiat itu perlu dengan kesabaran. Dan yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Jangan pamer penderitaan. Jangan ingin orang lain tahu penderitaan dan kesusahan kita. Karena orang yang pamer derita itu orang yang tidak ridho dengan takdir yang ada. Kalau kepahitan mah, karena ada orang yang suka cari simpati orang lewat penderitaan, lewat kesusahan. Jangan hadirin, nikmati. Apalagi yang suka posting derita. Udah tahu kan hasil polling, katanya kalau orang memposting lagi susah, 80% tidak ada yang peduli postingan kita. 17% puas melihat penderitaan kita. Rasain loh. Yang 3% enek lihat kita segala ditulis. Jadi 100% nggak berhasil. Udahlah, nikmati ujian hidup ini sebagai pengangkat derajat dari Allah. Nikmati ujian hidup sebagai penggugur dosa. Nikmati ujian hidup sebagai hujan pahala. Jangan berkeluh kesah ya. Kalau mau ngadu ke Allah saja. Kalau ke makhluk jangan sembarang curhat. Kalau curhat ke makhluk, biasanya orang yang dicurhatin suka ikut campur terus dalam kehidupan kita, dan belum tentu amanah. Hadirin sekalian, terima kasih nih ya, suara saya sudah mulai low bed. Kita doa. Ustadz mau menambahkan, Ustadz Komar? Kalau tidak kita akan zikir saja. Hadirin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Mari sahabatku, kita beristighfar sambil kita nundukkan hati yang tulus, tidak usah keras, lirih, tapi benar-benar jujur memohon ampunan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 100 kali beristighfar sehari. Mudah-mudahan taubat kita ini diterima Allah, pulang dari sini lebih bersih. Andai pun malaikat maut menjemput, mudah-mudahan lebih siap. Tidak terbayangkan jikalau kita mati dalam keadaan bergelimang dosa.
Bagaimana mungkin husnul khotimah dengan dosa yang tidak terampuni? Bagaimana keadaan kubur kita jikalau pulang dari sini kita mati? Seperti apa liang lahat kita? Seperti apa alam barzah yang kita jalani? Padahal kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sambil buka lembaran-lembaran kelam. Astagfirullah. Istighfar hadirin. Astagfirullahaladzim. Bukalah hadirin masa lalu yang hitam. Allah tahu, Allah menyaksikan setiap maksiat. Istighfar yang masa lalunya kelam. Istighfar yang selama ini hidupnya mengkhianati Allah. Yang musyrik lebih menuhankan duniawi daripada Allah. Istighfar yang hidupnya munafik, penuh kepalsuan, kepura-puraan. Astagfirullah. Yang hanya membagus-bagus topeng padahal isinya busuk. Astagfirullah. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina. Astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar yang tubuhnya kotor, yang pernah melakukan perbuatan hina. Istighfar hadirin yang pernah memakan harta haram. Astagfirullah. Makanan haram, minuman haram. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang durhaka kepada orang tua, yang air susu dibalas dengan air tuba. Astagfirullah. Yang belayan dibalas dengan hardikan, yang jarang ramah kepada orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istighfar hadirin. Astagfirullah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni ya Allah sebusuk apapun hidup kami. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah ampuni senista apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni maksiat yang berulang-ulang ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni kezaliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Rabbana Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, berkahi pertemuan ini ya Karim. Ampuni orang tua kami, muliakan ibu bapak kami, jadikan husnul khotimah akhir hayatnya, jadikan ahlul jannah ya Allah. Lindungi ibu bapak kami dari kehinaan dunia wal akhirat. Allah, ampuni para ulama guru-guru kami ya Allah. Jadikan, muliakan ilmunya, muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Lipat gandakan kemuliaan kebahagiaan baginya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Kabulkan siapapun yang munajat ya Allah. Engkau maha mendengar, Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang janji akan mengabulkan hamba-hamba yang memohon. Siapa lagi yang menolong kami selain Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doalah hadirin masing-masing, amin ya Allah, amin. Doalah hadirin. Allah maha mendengar, tidak ada yang disia-siakan. Amin ya Allah ya Mujib, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir hadirin ke takdir yang Allah kehendaki. Amin. Doakan negeri kita ini hadirin, amin ya Allah, amin. Amin ya Karim. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai penggenggam segala takdir, karuniakan kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang adil ya Allah, pemimpin yang adil. Karuniakan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah, yang amanah, yang mencintaimu, yang mencintai Rasulmu, yang mencintai umatmu, yang mencintai hamba-hambamu ya Allah, yang tulus cintanya kepada umatmu. Engkau maha tahu segala yang tersembunyi. Ya Allah, karuniakan kami pemimpin yang dapat membimbing kami di jalanmu, yang benar-benar adil, amanah, jujur ya Allah, yang istiqomah di jalanmu. Engkau maha tahu segalanya ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari segala siasat buruk, dari segala tipu daya, dari segala kebohongan, dari segala kezaliman. Engkau maha tahu ya Allah, Engkau maha kuasa. Innaka ala kulli syai'in qadir. Berkahi bangsa ini ya Allah, persatukan bangsa ini, jadikan bangsa ini menjadi bukti keindahan agamamu, bukti kebenaran yang Kau berikan kepada kami. Lindungi dari bala fitnah wal musibah, lindungi dari perpecahan ya Allah, lindungi dari segala kehinaan ya Allah. Berkahi jamaah ini, kuatkan iman yang masih lemah, berikan kesembuhan yang sakit, berikan kecukupan yang kekurangan, berikan jalan keluar yang penuh berkah ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah, jadikan haji hajah mabrur mabrurah, jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi. Terima kasih hadirin. Yakinlah Allah mendengarkan.
Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan AA dan doakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.